Halo sahabat semua di channel Aku Katolik. Semoga kalian semua selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Gereja Katolik. Seperti biasa, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe ya. Gereja Katolik merupakan salah satu lembaga keagamaan tertua di dunia yang masih bertahan hingga saat ini. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani Katholikos yang berarti universal atau menyeluruh. Gereja Katolik percaya bahwa pendiriannya berasal langsung dari Yesus Kristus sendiri, yang menunjuk para rasul sebagai pemimpin gereja dan memberikan kuasa khusus kepada Rasul Petrus. Dasar utama dari sejarah berdirinya Gereja Katolik dimulai dari pelayanan Yesus di bumi. Sekitar tahun 30 Masehi, Yesus mewartakan kerajaan Allah, melakukan mukjizat, mengajar banyak orang, dan membentuk kelompok murid yang dikenal sebagai para rasul. Dari ke-12 murid rasul ini, Yesus memberikan peran khusus kepada Simon Petrus. Dalam Injil Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini akan kudirikan gerejaku." Ayat ini menjadi dasar keyakinan bahwa Petrus adalah paus pertama dalam Gereja Katolik. Setelah Yesus wafat dan bangkit, para rasul mulai menyebarkan ajarannya ke berbagai daerah. Peristiwa Pentakosta saat Roh Kudus turun ke atas para rasul menandai awal pergerakan misi gereja. Dengan keberanian yang baru, mereka mulai mewartakan Injil ke seluruh dunia. Gereja mula-mula bertumbuh dengan cepat, walau menghadapi banyak penganiayaan, terutama dari Kekaisaran Romawi yang saat itu menganggap agama Kristen sebagai ancaman. Meskipun mengalami tekanan hebat, komunitas Kristen justru semakin kuat. Mereka berkumpul di rumah-rumah untuk berdoa, merayakan Ekaristi, dan mendalami ajaran Yesus. Kepemimpinan gereja saat itu ditandai dengan kehadiran para uskup yang merupakan penerus para rasul. Uskup Roma secara bertahap mulai diakui sebagai pemimpin tertinggi gereja, yang kelak disebut sebagai paus. Perubahan besar terjadi pada abad keempat Masehi ketika Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milano pada tahun 313 melalui dekret ini. Umat Kristen diizinkan untuk beribadah secara bebas. Tidak lama kemudian, agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Gereja pun mulai berkembang lebih luas dan memiliki struktur yang lebih formal. Basilika-basilika mulai dibangun dan konsili-konsili ekumenis diadakan untuk menetapkan ajaran resmi gereja.
Pada masa ini juga muncul banyak tokoh besar seperti Santo Agustinus, Santo Ambrosius, dan Santo Hieronymus yang memberikan dasar teologis intelektual bagi perkembangan iman Katolik. Gereja Katolik tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga pusat kebudayaan, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat di Eropa selama berabad-abad. Selama berabad-abad berikutnya, Gereja Katolik terus berkembang ke seluruh penjuru dunia memulai kegiatan misi. Para misionaris pergi ke Asia, Afrika, dan Amerika, menyebarkan ajaran Kristus dan membentuk komunitas-komunitas gereja lokal. Meskipun perjalanan sejarah gereja tidak selalu mulus karena pernah terjadi perpecahan seperti skisma Timur Barat dan reformasi Protestan, Gereja Katolik tetap bertahan dan terus beradaptasi dengan zaman. Saat ini, Gereja Katolik dipimpin oleh Paus yang berkedudukan di Vatikan, kota kecil di tengah kota Roma, Italia. Paus bertindak sebagai penerus Santo Petrus dan menjadi simbol persatuan umat Katolik di seluruh dunia. Dengan jumlah umat Katolik lebih dari 1 miliar orang, Gereja Katolik merupakan komunitas keagamaan terbesar di dunia. Sejarah panjang Gereja Katolik mengajarkan bahwa gereja tidak hanya dibangun oleh kekuatan manusia, tetapi juga oleh penyertaan Roh Kudus yang terus membimbing umat dari generasi ke generasi. Dari awalnya yang sederhana bersama Yesus dan para rasul hingga menjadi gereja dunia yang besar. Katolik tetap setia pada misi utamanya, mewartakan kasih Allah dan membawa keselamatan bagi semua orang. Nah, demikian penjelasan dari channel Aku Katolik. Semoga dengan penjelasan ini bisa menambah wawasan pengetahuan sahabat semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salve!